Selamat siang, Bu Vera. Siang. Ya, perkenalkan, nama saya Cecilia Kanitias Puspitasari, mahasiswa D3 Kepala Nika 1. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai cara menurunkan demam dengan menggunakan kompres hangat, ya Bu? Iya. Apakah Ibu Vera bersedia? Iya, bersedia. Ya, di sini nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ya. Iya. Oke Bu, jadi di sini saya akan mulai dengan penjelasan dari linknya terlebih dahulu ya Bu. Ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Langsung saja ya Bu. Saya mulai dari pengertian demam sendiri. Jadi Bu, demam itu merupakan proses alami tubuh dalam melawan suatu infeksi yang masuk ke dalam tubuh seperti infeksi bakteri ataupun virus. Nah, hal itu ditandai dengan suhu yang lebih dari 37 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, gejalanya sendiri itu ada bermacam-macam, Bu. Ketika kita mengalami demam, kita bisa berkeringat, suhu badan naik, sakit kepala, badan terasa menggigil, kedinginan, bahkan nyeri otot. Selain itu, kita juga bisa merasakan kehilangan selera makan, dan tentunya sifat kita juga bisa menjadi mudah marah. Kalau Ibu sendiri ketika mengalami demam, gejala apa yang Ibu rasakan? Biasanya ini suster merasa dinginan, terus keluar keringat dingin, kadang nyeri otot gitu suster. Oh iya, pastinya tidak nyaman ya Bu. Iya. Seperti yang sudah saya paparkan tadi di bagian pengertian demam itu penyebabnya macam-macam Bu. Jadi ada karena virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, dan parasit seperti itu. Jadi saat kita mengalami demam, tubuh kita berusaha untuk mempertahankan keadaan yang stabil. Oleh karena itu, kadang kita juga terjadi keringat dingin, terus tubuhnya jadi menggigil dan sangat merasa tidak nyaman, ya seperti itu Bu. Cara untuk mengatasi demam sendiri ada bermacam-macam Bu. Lebih tepatnya dibagi ke dalam dari 2 bagian. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara medis Bu. Nah, dalam cara medis, kita biasanya bisa melakukan minum obat penurun panas. Contohnya itu seperti paracetamol, sanmol, seperti itu. Hal itu juga bisa mengurangi nyeri Bu. Nah, untuk tindakan non-farmakologisnya, kita bisa menggunakan kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh. Kompres hangat itu seperti apa suster? Jadi begini Bu, kompres hangat itu merupakan salah satu tindakan non-farmakologis yang digunakan untuk menurunkan demam. Jadi, kompres hangat itu dilakukan dengan mencelupkan kain ke dalam air hangat dengan suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Lalu diletakkan atau ditaruh pada bagian tubuh tertentu. Nah, bagian tubuhnya itu seperti di bagian leher atau di dahi, bisa juga di bagian aksilia atau di bagian ketiak, bisa juga di bagian lipatan paha seperti itu. Namun, saya lebih menyarankan apabila ingin melakukan kompres hangat, dilakukan di bagian aksilia atau di bagian ketiak saja ya Bu. Ya, soalnya di situ terdapat pembuluh darah yang dapat mempercepat untuk membantu menurunkan demam. Nah, untuk tujuan dari kompres hangat ini sendiri, itu yang paling utama adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu juga memberi rasa nyaman dan keamanan, rasa hangat dan juga tenang, agar kita bisa lebih rileks seperti itu. Nah, untuk melakukan kompres hangat ini Bu, alatnya itu sangat mudah ditemukan. Khususnya ketika kita berada di rumah, kita pastinya sudah mempunyai seperti baskom atau tempat kom kayak gitu kan Bu. Nah, caranya itu bisa seperti itu Bu. Bisa dengan menggunakan kom tersebut, bisa juga kita menggunakan handuk kecil. Selain handuk kecil, bisa juga menggunakan basah. Nah, seperti itu. Nah, nanti airnya menyesuaikan saja Bu. Suhunya sekitar 40-50 derajat ya Bu, atau dikira-kira saja hangatnya itu seperti apa. Nah, apabila Ibu mempunyai termometer, itu juga dapat memudahkan kita untuk mengetahui perubahan suhunya seperti itu. Tolong jelaskan bagaimana cara mengkompres hangat itu suster.
Ya, jadi begini Bu, cara mengompres hangat itu kita harus menyiapkan peralatannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu. Nah, kemudian kita bisa melonggarkan sedikit baju kita agar penguapannya bisa lebih cepat. Nah, kemudian basahi kain atau baslap ke dalam air hangat. Lalu letakkan di bagian yang sudah saya sebutkan tadi Bu, seperti di bagian dahi, aksilya atau di bagian ketiak, bisa di bagian lipatan paha, dan juga bisa di bagian leher, seperti itu. Saya beri contoh satu ya Bu, misalnya kita melakukan kompres di bagian ketiak. Nah, saat kita sudah basahi, kita agak keringkan sedikit atau kita peras sedikit, kemudian kita taruh di bagian ketiak, lalu jangan lupa dikasih handuk yang sudah kering ya Bu, ya agar suhunya bisa meresap ke dalam tubuh seperti itu. Jadi penguapannya keluar itu bisa sedikit terhambat. Nah, untuk melakukan kompres hangat ini, saya sarankan untuk menggunakan pakaian yang tipis saja. Ya, akan lebih baik jika melepas pakaian lalu ditutup dengan selimut. Ya, seperti itu. Intinya usahakan untuk menggunakan pakaian yang tipis dan longgar. Apabila kain yang ditempelkan di bagian ketiak tadi dirasa sudah tidak hangat, Ibu bisa langsung menggantinya. Dan dengan cara yang sama ya Bu, dicelupkannya di bagian air hangat, lalu diperas sedikit, kemudian ditempelkan di bagian ketiak. Nah, seperti itu. Hal itu bisa diulangi sampai Ibu bisa merasa benar-benar sudah mendingan seperti itu. Apabila kompres hangat sudah dirasa cukup, Ibu bisa mengeringkan bagian ketiak menggunakan handuk yang kering ya Bu. Ya, ditekan-tekan saja, jangan digosok. Nah, selain itu, setelah melakukan kompres hangat, Ibu bisa menggunakan pakaian yang tipis agar penguapannya bisa lebih cepat. Baik Bu, seperti penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, apakah Ibu sudah mulai memahaminya? Kalau begitu, Ibu bisa menjelaskan secara singkat dari demam dan gejalanya dan juga penyebabnya, Bu. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan suatu infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Iya, baik, benar sekali. Gejala demam misalnya kita keringat, keluar keringat dingin, menggigil, sakit kepala, terus nyeri otot gitu Suster. Iya, betul sekali Bu. Lalu penyebabnya sendiri itu apa Bu kalau demam? Biasanya karena virus, bakteri, jamur, dan parasit gitu Suster. Iya, benar. Jadi lebih tepatnya demam itu terjadi saat suhu tubuh kita lebih dari 30 derajat Celcius ya Bu. Iya, baik. Lalu untuk mengatasi demam kita bisa melakukan apa Bu? Kompres hangat Suster. Iya, benar sekali Bu. Jadi metode kompres hangat ini merupakan salah satu tindakan farmakologis yang dapat membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, caranya bisa dengan sangat mudah, yaitu dengan menggunakan kain, handuk kecil, ataupun baslap, air hangat, baskom. Menurut Ibu, bagian tubuh mana saja yang bisa dilakukan kompres hangat? Ketiak, leher, dahi, dan lipatan paha. Ya, baik, benar sekali Ibu. Ibu dapat menjelaskan lagi kepada saya bagian-bagian penting dalam melakukan cara kompres hangat itu seperti apa, Bu? Ya, kita dapat menyediakan baskom kecil yang berisi air hangat yang suhunya kurang dari 38,4 derajat. Lalu kita basahi wajah handuk itu dengan air hangat. Terus kita tempelkan pada ketiak atau dahi atau lipatan paha gitu. Apabila nanti kompresnya airnya sudah mengering, kita basahi lagi dengan air hangat lagi. Lalu kita tempelkan lagi di ketiak atau paha atau lipatan paha. Lalu kita tekan-tekan dengan handuk kering dan jangan digosok gitu Ustaz. Iya, benar sekali Ibu. Ya Bu, jadi sudah selesai ya Bu pemaparan saya mengenai cara menurunkan demam dengan kompres hangat. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, semoga Ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Ibu serta dapat membantu keluarga Ibu ataupun orang di sekitar Ibu seperti itu. Kalau begitu terima kasih ya Bu.